Ini pembahasan kali ini masih mengenai jalan raya ya. Jalan raya yang ada di Indonesia dengan di Malaysia. Ini bukan niat mau beda-bedakan ya. Selama ini kan saya selalu dikritik ataupun di komen oleh orang-orang Indonesia sendiri, katanya mungkin saya hanya memvideokan keadaan-keadaan saat di jalan raya di Indonesia, betul. baik di kotanya, di pasarnya, di bandarnya, atau di mana. Bentar, enggak bang, saya dukung karena ini fakta teman-teman. Mungkin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, buat teman-teman yang masih belum menekan tombol subscribe atau baru berjumpa dengan channel ini, please teman-teman subscribe terlebih dahulu. Bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share teman-teman ya. Di video kali ini ada sebuah video yang sangat-sangat memukul, artinya sangat menarik sekali buat kita sama-sama reaction. Dan ini adalah fakta yang tidak boleh kita tolak, kita harus terima teman-teman. Dan judulnya ini di kata-kata pertama, tidak usah munafik. Akuilah pembangunan Malaysia jauh lebih baik daripada Indonesia dalam hal jalan raya di pedesaan teman-teman. Betul. Di daerah saya cuma tidak mau nge-record teman-teman ya. Jalan itu sangat rusak sekali. Dari kampung saya untuk menuju jalan utama itu, wah luar biasa. Apalagi musim hujan teman-teman. Sama dengan kayak di video ini. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. Janjane keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ora berlaku babar blas neng desaku kok. Neng kecamatanku ki ora berlaku babar blas. Jenenge dalan desa, dalan kecamatan kok iso ora tau kabur bangunan ijajanane betul. Mirip ini kayak di tempat saya. Ora goglok sak cindel-cindele kon piye? Adoh kok rumah sakit dalane rusak. Wong loro nek ra kelakon mati ning dalan. Wong Oh ya Allah, sedih sumpah. Ini bener-bener mirip temen-temen ya. Kalau pas mau hujan di tempat saya tuh mirip macam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke ya, teman-teman ya. Ini pembahasan kali ini masih mengenai jalan raya ya. Jalan raya yang ada di Indonesia dengan di Malaysia. Ini bukan niat mau beda-bedakan ya. Selama ini kan saya selalu dikritik ataupun di komen oleh orang-orang Indonesia sendiri, katanya mungkin saya hanya memvideokan keadaan-keadaan saat di pelosok atau mereka sebut perkampungan saya itu sangat bagian pedalaman sana. Tapi saking dimana kita bisa melihat di video-video era TikTok sekarang, banyak yang mengeluhkan jalan raya di Indonesia, baik di kotanya, di pasarnya, di bandarnya, atau di mana. Bentar, enggak bang, saya dukung karena ini fakta teman-teman. Mungkin di daerah lain mungkin ada yang lebih bagus, cuman rata-rata bagusnya di daerah lain itu masih rusak teman-teman ya. Jalan raya ini karena ketidakadilan bagi sosial bagi seluruh Indonesia. Kepala desa teman-teman ya, banyak yang uang untuk desa itu ya agak tahu lah, agak disampaikan ke desa. Mana semua mengeluh tentang keadaan jalan. Jadi ini guys ya, kita bisa lihat ini adalah salah satu video dimana ini perjalanan di kampung saya. Kita lihat itu jalannya, masya Allah, subhanallah ya. Jadi jalannya itu kayak naik ke bulan guys. Namun kita bisa lihat ini di belakang saya, ini adalah jalan di. Bentar, apakah saya harus membuat video seperti ini juga teman-teman ketika keluar rumah? Silahkan komen. Nanti kalau teman-teman banyak yang komen, oke lah, siap atau gimana, nanti saya buatkan. Di perkampungan di Malaysia sangat mulus, dan paling anehnya ini adalah jalan aspalnya diambil daripada Sulawesi Tenggara, yaitu di kampung saya di Buton ya. Wow. Namun juga kita berharap di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini dengan sistem bersih-bersih, semoga
jalan-jalan yang ada di Indonesia itu baik di perkampungan, di pelosok atau dimanapun sudah bagus ya, karena pada dasarnya Indonesia itu adalah penghasil aspal ya, dia penghasil aspal. Dan ternyata selama ini banyak kepala desa yang mengatakan kalau ditanyakan soal soal jalan raya, selalu mereka mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Dan ternyata selama ini itu kita dibohongi guys. Jadi pada setiap tahunnya pemerintah itu menyediakan 200 juta untuk perbaikan jalan atau swadaya desa di setiap daerah di Indonesia. Namun akan tetapi kita bisa lihat banyak kades-kades atau ketua kampung yang sekarang ini banyak sudah ditangkap akibat korupsi atau rasuah. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan memang dengan Malaysia, itu akan sangat jauh berbeda guys ya. Betul. Dimana betul. kita bisa lihat ya, ini contohnya guys, ini di depan saya jalan raya yang ada di Malaysia. Ini di perkampungan halus sumpah. Di mana perkampungan ini sangat mulus jalannya, tidak ada yang berlubang sedikit pun. Jadi di Malaysia itu kalau lihat jalanan yang sudah berlubang, ataupun jangankan berlubang sepanjang 1 km atau 100 meter, di sini berlubang sedikit saja, umpamanya sini sebesar mungkin lingkaran, seperti lingkaran mulut drum, itu akan langsung ditempel guys ya. Jadi memang sungguh jauh lah kalau kita beda-bedakan dengan perkembangan yang ada di Malaysia. Di sini niat saya memang bukan untuk bagus bang, bagus ini atau memburukan negara sendiri bagus di Indonesia. Akan tetapi supaya benar-benar kita impikan adalah pemimpin yang betul-betul ingin membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi oke teman-teman, kayaknya saya harus membuat juga video seperti ini agar video saya itu tembus kepada pemerintah, sehingga jalan di kampung saya itu tidak serusak hari ini teman-teman ya. Karena sudah bertahun-tahun jalan ini tidak diaspal diaspal hanya 1 kali, mungkin sudah 10 tahun yang lalu teman-teman ya. 5 tahun saya ada di sini, di rumah istri saya ini rusak, gak ada perbaikan sama sekali. Oke, pokoknya stay tune, nanti saya buatkan teman, entah besok akan saya buatkan secepatnya. Silahkan teman-teman komen, pokoknya ya, komen jangan lupa. Dan video ini sangat bagus sekali buat tembus ke pemerintah, agar supaya apa, kita sebagai rakyat kecil ini bersuara tidak nyampe teman. Mungkin dengan cara membuat video seperti ini, perbandingan seperti ini, video ini tembus ke pemerintah dan diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu kan ya. Kenapa Indonesia itu tidak bisa membangun? Karena banyaknya rasuah atau korupsi. Nah sekarang betul, di era Prabowo ini adalah sistem bersih-bersih. Semoga memang sapu bersih semua. Dan baru beberapa hari Prabowo Subianto memimpin negara Indonesia, sudah banyak pejabat-pejabat negara yang ditangkap ya, tidak memandang siapa lagi, pokoknya sapu bersih semua. Bagus Bapak Prabowo ini. Dan kemudian ada berita baik juga terkait dengan barang-barang sitaan atau tanah sitaan oleh KPK atau SPRM, di mana perumahan tersebut, tanah-tanah tersebut akan digunakan sebagai untuk membangun rumah rakyat ya. Rumah rakyat yang dimaksud itu adalah, jadi perumahan kayak di Malaysia ya. Di Malaysia itu kan dia murah-murah rumah kayak gini berapa puluh tahun. Jadi di Indonesia saya melihat ada pembangunan untuk perumahan rakyat, yaitu sekitaran bayar cicilannya 40 tahun dan 300 per bulan guys. Jadi itu sangat meringankan. Memang itu adalah sistem untuk membantu ekonomi rakyat ya. Tapi kalau sistem selama ini sampai 3 jutaan, 4 jutaan per bulan, jadi gaji di Indonesia itu harus berapa sih mau beli rumah? Nah, sedangkan gaji standar saja 1 jutaan, mau bayar rumah sampai 3 juta lebih. Ya kan aneh. Jadi daripada dulu lagi saya mengatakan, banyak orang mengkritik saya kenapa saya membanding-bandingkan dengan negara Malaysia
ya, dan saya hanya syuting di beberapa wilayah, di beberapa. Namun kita bisa lihat di sini ini perkampungan ya, tapi jalannya semua bagus, tak ada yang jelek-jelek di sini, semua pada bagus jalannya. Nah, akan berbeda jauh dengan Indonesia guys. Kita bisa lihat di Indonesia tuh jalannya sangat keren. terus ya. Tapi Jadi sayang teman-teman, ini adalah jalan di perkampungan saya ya, dimana video ini saya ambil waktu saya pulang di kampung ya. Saya ingat selama saya di Malaysia dalam 8 tahun, ingatkan sudah ada perubahan, ternyata nauzubillah min zalik jalannya kayak gini guys, masih malahan makin teruk, makin parah guys. Kita bisa lihat kalau kita kasih jalan mobil 1 kilometer itu harus menempuh jarak dalam 1 jam ya. Aduh, lihat goyang di sini kan. Kita nggak bisa laju di sini. Ya Allah. Lihat jalannya, parah betul guys. Jadi bukannya kita maksud untuk mau betul-betul membedakan ya, dimana semua kami para konten-konten kreator yang ada di Malaysia, bukan karena kami duduk di Malaysia sehingga kami memuji Malaysia. Itu bukan tujuan kami. Siapa sih yang tidak mau negaranya maju ya? Betul teman-teman ya. Ingat ya, video ini saya paham, video ini kita sebagai rakyat kecil mau bersuara kepada pemerintah itu gak nyampe teman-teman, sulit nyampenya, bahkan kalau bisa gak didengar oleh pemerintah. Mungkin jika lewat video ini seperti ini mungkin tembus ke pemerintah teman-teman, dan pemerintah sadar. Daripada teman-teman lah yang bisa membantu video ini naik, artinya tembus sampai ke pemerintah, sehingga Indonesia tidak lagi seperti Indonesia zaman kemarin. Saya berpikir bahwa semua konten-konten kreator yang ada di Malaysia, orang Indonesia yang ada di Malaysia, pasti berpikiran yang sama dan bertujuan yang sama, yaitu ingin mensejahterakan atau ingin memberikan contoh kepada pemerintah kita ya, supaya bagaimana tata cara kelola atau pemerataan di seluruh rakyat, di seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya diperhatikan di pulau-pulau Jawa sana atau di kota-kota besarnya, tetapi perlunya juga diperhatikan di bagian-bagian pelosok Indonesia. Bagaimana ekonomi mau maju kalau saja jalan rayanya begini ya? Pastinya barang-barang itu akan mahal disebabkan transportasi di sini sangat susah untuk dilalui ya guys. Ya begitulah, makanya ekonomi di Indonesia itu tidak akan pernah stabil, dan para pedagang-pedagang itu sesuka hatinya mematok harga mereka ya, dikarenakan memang yang utama itu adalah keadaan transportasi. Mereka pergi ambil barang untuk kebutuhan di daerah tersebut sangatlah mahal ya, karena yang pertama biayanya, dan kemudian jalur transportasinya di darat maupun di laut ya guys. Kita bisa lihat di sini. Jangan gedung kemana-mana guys. Dan ini mungkin masih mulus ya, tapi yang paling pelik kalau kita di Indonesia atau di bagian-bagian yang pada umumnya lah, ketika dekat-dekat pemilihan atau undi, baik daripada calon DPR, bupati, gubernur ya, itu pasti ada perbaikan jalan. Mungkin mereka sengaja ya, supaya jalan-jalan yang ada di perkampungan itu dijadikan sebagai bahan untuk menjanjikan terhadap rakyat tentang pengaspalan. Jadi di mana-mana caleg itu selalu mau memerankan atau menjanjikan pengaspalan jalan raya ini. Jadi di sini kita bisa lihat guys, di sini memang masih mulus ya. Namun jaraknya itu paling 3 atau kilometer atau 5 kilometer itu sudah rusak lagi. Jadi ini jalan adalah memang ini jalan menuju di perkampungan lain ya, yang ini menuju ke suatu jalan besar ya, karena di kampung saya itu memang jalan seperti masuk perkampungan lah. Jadi ini tujuan saya ini mau menuju ke perkampungan, ke jalan-jalan besar. Dan ini kita bisa lihat juga ya, kita bisa lihatlah keadaan di jalan di kampung. Jadi maksud saya selama ini bahwa saya mengatakan jalan raya di kampung itu tidak baik, dan tuduhan terhadap saudara saya yang ada di Indonesia yang komen-komen di video saya itu bahwa itu
tidaklah benar. Dan kalian bisa lihat di sini, ini jalan raya, masa kayak gini guys, lebarnya itu nggak muat 2 mobil guys. Jadi memang sangat rawan. Dan kemudian kita bisa lihat Ya masih banyak juga anak-anak kecil atau manusia yang di tepi jalan. Jadi serba hati-hati lah kalau kita berkendaraan di perkampungan ya. Jadi karena terutama sempitnya jalan. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Oke teman-teman bisa lihat sendiri, itulah jalan perkampungan di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia sempit dan itu banyak yang rusak. Oke teman-teman, biar teman-teman tahu juga di daerah saya, wah parah banget pokoknya. Nanti akan saya buatkan juga, tenang teman-teman ya, nanti akan saya upload juga di konten ini, di channel ini. Stay tune aja. Mudah-mudahan video ini tembus kepada pemerintah. Tapi saya salutnya kepada Bapak Prabowo kemarin. Korupsi desa diberantas. Ini masih nunggu giliran loh teman-teman. Kalau desa masih seperti ini, maka tunggu waktunya. Tunggu saja. Parah pokoknya teman-teman. Di tempat saya ini udah bertahun-tahun tidak di aspal. Padahal jalannya kecil. Berbeda dengan di Malaysia. Jalannya besar di perkampungan tapi halus teman-teman ya. Itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, share teman-teman ya. Share agar semuanya tahu lah. Dan seperti biasa jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, liman wala wa liman nasir, wallahu la ilaha illa billahil azim. Kita ketemu next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.